Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pertama ya pada makalah yaitu teori de Fleur and Ball dan Ball Rocket tentang pertemuan dan dengan media. Ya, materi pertama yaitu teori de Fleur dan Ball Rocket tentang pertemuan media. De Fleur dan Ball Rocket melihat pertemuan khalayak dengan media berdasarkan ada 3 kerangka. Yang pertama yaitu perspektif perbedaan individu, kedua perspektif kategori sosial, dan ketiga perspektif hubungan sosial. Nah, perspektif perbedaan individual yang pertama memandang bahwa sikap dan organisasi pribadi psikologis individual akan menentukan bagaimana individu memilih rangsangan dari lingkungan dan bagaimana ia memberikan rangsangan pada makna tersebut. Setiap orang yang memiliki rangsangan biologis, pengalaman belajar dan lingkungan yang berbeda ya. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh media yang berbeda pula, begitu. Jadi ini lebih kepada rangsangan psikologis pada setiap wilayah ya, bukan gitu ya. Jadi lebih kepada diri pribadi gitu. Terus yang kedua itu ada perspektif kategori sosial. Berasumsi bahwa masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial. Nah, ini ada kelompok-kelompok sosial ya, yang reaksinya pada rangsangan tertentu cenderung sama. Golongan sosial ada yang berdasarkan jenis ya, golongan sosial itu kan ya. Ada yang jenis kelamin ya. Terus usia sama tingkat pendapatan biasanya, pendidikan, tempat tinggal, dan keyakinan beragama. Biasanya ini lebih kepada golongan-golongan tertentu, kayak misal umat muslim gitu tuh, kayak lingkungan muslim gitu, lebih kayak pada agamis. Terus kayak misalnya pendapatan, kayak orang kaya dengan orang yang ini ada perbedaan perspektif kategori sosial kayak gitu ya. Itu lebih kepada soal jenis kelamin kan, tadi pendidikan yang S1 dengan yang pendidikan rendah gitu. Jadi bahwa reaksi pada seseorang atau rangsangan itu tergantung pada golongannya, kayak gitu aja gitu. Lebih kepada golongannya. Jadi anggota kategori tertentu akan cenderung memilih isi komunikasi yang sama dan akan memberi tanggapan kepadanya dengan cara yang hampir sama pula. Jadi kayak semisal orang yang berpendidikan selalu ngomonginnya pendidikan gitu tuh. Kayak orang-orang yang pembisnis ngomonginnya pembisnis, kayak orang-orang yang beragama tentu akan membicarakan tentang keagamaannya gitu tuh. Itu akan sama gitu cenderungnya. Kalau misalkan agama Kristen dia membicarakan tentang agama. Itu ada respon dari seseorang tersebut itu dari situ ya awal gitu. Dan ada yang ketiga pula, yaitu menekankan pentingnya hubungan sosial yang informal dalam mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Informasi bergerak melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, informasi bergerak pada sekelompok individu yang relatif lebih tahu dan sering memperhatikan media massa. Jadi lebih intens dia pada media massanya. Jadi dia lebih informasinya secara live langsung gitu ya, atau secara dapatnya langsung dari dia. Nah, yang kedua, tahap kedua ada informasi bergerak pada orang-orang pembuka pendapat dan kemudian melalui saluran-saluran disampaikan oleh individu yang terkirim pada mereka hal-hal yang informasi. Jadi kayak ada orang ketiga kalau ini ya. Ada orang ketiga ini dari informasi, mungkin ya ini pendapat saya dari informasi, pendapat pembuka pendapat, ya akhirnya turunlah informasi tersebut pada yang mendapatkan. Secara singkat, beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Faktor ini termasuk organisasi pribadi, psikologi individual seperti biologis, sikap, nilai, kepercayaan, dan pengalaman. Bidang kelompok sosial di mana individu menjadi anggota hubungan interpersonal pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi. Untuk memperjelas berita ini, ambillah contoh penggunaan media. Diduga orang yang berpendidikan rendah jarang membaca surat kabar. Jadi kalau orang-orang yang berpendidikan rendah ini kayak jarang baca surat kabar, tetapi sering nonton televisi. Nah, jadi dia lebih banyak kurang baca, tapi dia infonya dapat dari televisi kayak gitu. Beda lagi dengan orang eksekutif atau kaum bisnis ya,
dia sangat menyenangi rubrik niaga dalam surat kabar atau majalah. Dia lebih banyak baca ketimbang yang telah diteliti bahwa kayak lebih banyak bacanya di majalah ya, ketimbang dia hanya nonton di televisi saja. Terus udah diteliti juga bahwa kelompok menengah atau kelompok cenderung menarik pada acara pendidikan, berita dan informasi. Contohnya ini telah membawa kita pada penggunaan model dan gratifikasi. Mungkin hanya itu ya. Sekian. Baik, saya pemateri kedua akan menyampaikan bagian B, yaitu pendekatan motivasional dan usage gamification. Apa yang mendorong kita menggunakan media? Itu sudah ada jawaban masing-masing dari kita sendiri. Karena di zaman sekarang kita emang membutuhkan sebuah media. Mengapa kita senang acara X dan membenci acara Y? Bila Anda kesepian, mengapa Anda lebih senang mendengarkan musik klasik daripada membaca novel? Karena menurut saya sendiri, emang mendengarkan musik lebih tenang dibanding dengan membaca novel. Kadang suka lama-kelamaan pikiran kita tidak konsen terhadap membaca. Apakah media berhasil memenuhi kebutuhan kita? Menurut saya jawaban sendiri. Kalau di zaman sekarang memang zaman modernisasi ini banyak media-media yang begitu canggih. Makanya media lah sebagai kebutuhan kita, sebagai alat untuk menemukan apa yang kita tidak bisa, untuk mencapai tujuan kita itu. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, khalayak dianggap aktif, artinya sebagaimana dari pengguna media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Jadi kita selaku yang berada di zaman modernisasi harus bisa menggunakan media. Sebelum menggunakan media, kita harus mempunyai tujuan. Tujuan apa yang kita akan bikin dan tujuannya bagaimana, itu tergantung pada kita sendiri. Yang kedua, dalam proses komunikasi, massa banyak inisiatif. Jadi yaitu di sini inisiatif banyak pemikiran yang keluar. Tetapi di sini pemikiran yang baik untuk yang dikeluarkan, mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media. Pemilihan media di sini kita juga harus menggunakan media yang baik, karena pada anggota khalayak itu jika kita tidak menggunakan media yang tidak baik, itu berimbas pada kita sendiri. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media khalayak bagian dari tentangan kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi. Media amat bergantung kepada perilaku khalayak dan yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu banyak tujuan memiliki media massa. Disimpulkan dari data yang diberikan, khalayaknya artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. Nah, model usage and gamification memandang individu sebagai makhluk suprasional dan saat selektif ini memang mengandung kritik, tetapi yang jelas dalam model ini bergeser pada proses pengiriman pesan ke proses penerimaan pesan. Motif kognitif dan gratifikasi media yaitu teori konsistensi, teori atribusi, teori kategorisasi, dan yang terakhir teori objektif. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan sebagai materi kedua. Untuk selanjutnya yaitu saya kembalikan ke moderator untuk
memandu acara yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.